I got so much motherfucking design on right now. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, saya Cindy Kurnia Putri dari Prodi Pendidikan Bahasa Indonesia. Nah, di video kali ini saya akan membahas materi bab 7, yaitu sekolah sebagai suatu sistem. Nah, di bagian pertama itu kita akan membahas pendidikan sistem. Jadi sistem adalah satu kesatuan yang utuh yang saling berinteraksi, berkomunikasi, ketergantungan satu sama lain dengan maksud untuk mencapai tujuan dari sistem tersebut. Nah, menurut Fatah tahun 2006, pandangan pendidikan sebagai suatu sistem itu dapat dilihat secara mikro dan makro. Secara mikro, pendidikan dapat dilihat dari hubungan elemen peserta didik, sedangkan secara makro menjangkau elemen-elemen yang lebih luas. Pada gambar di samping bisa kita lihat bagian pendidikan secara mikro dan bagian pendidikan secara makro. Nah, yang kedua itu sekolah sebagai suatu sistem. Jadi, sekolah sebagai suatu sistem mencakup beberapa komponen. Komponen-komponen dari sistem sekolah terdiri atas masukan atau input, proses, keluaran langsung atau output, dan keluaran tidak langsung atau outcome. Adapun ciri-ciri dari sebuah sistem, yang pertama itu terdiri dari banyak unsur, yang kedua, masing-masing unsur memiliki peranan spesifik untuk mendukung fungsi keseluruhan, yang ketiga, tersusun dalam suatu tatanan tertentu, yang keempat, antara masing-masing unsur saling mempengaruhi, ketergantungan, dan berhubungan, serta berkomunikasi. Yang kelima itu berproses melakukan transformasi dengan mekanisme tertentu. Yang keenam, tidak tergiur dari pengaruh lingkungan. Yang ketujuh, mempunyai maksud dan tujuan. Yang delapan, memerlukan masukan dari luar atau lingkungan, memiliki mekanisme kontrol. Yang kesembilan, mempunyai batas waktu. Nah, menurut Irianto, tahun 2011, pendidikan pada dasarnya adalah hubungan erat antara siswa dan guru, atau dosen dengan mahasiswa, antar sekolah dengan perguruan tinggi di lingkungan wilayah tertentu. Yang ketiga itu ada input sekolah. Jadi, masukan adalah segala sesuatu yang diperlukan oleh sistem sekolah untuk menghasilkan keluaran yang diharapkan. Masukan terdiri atas tiga hal. Yang pertama itu masukan baku merupakan siswa termasuk karakteristiknya. Yang kedua itu masukan instrumental merupakan guru, sarana dan prasarana, kurikulum, dana, dan pengelolaan sekolah. Dan yang ketiga itu masukan lingkungan merupakan segala sesuatu yang berada di luar lingkungan sekolah. Nah, agar mencapai pendidikan yang bermutu diperlukan berbagai hal yang terkait dengan input, antara lain peserta didik, ketenagaan, fasilitas, biaya kurikulum, perencanaan dan evaluasi, serta hubungan dengan masyarakat dan iklim sekolah yang mewadai. Nah, selanjutnya itu proses sekolah. Menurut Sagala, tahun 2010, proses merupakan segala kegiatan yang dilakukan oleh sekolah, termasuk segala proses yang terjadi di dalam sekolah atau kelas dalam rangka mengubah masukan untuk menghasilkan keluaran yang ditargetkan. Proses di sini mencakup kegiatan belajar mengajar, kegiatan pengelolaan sekolah, serta kegiatan administrasi sekolah. Proses pembelajaran merupakan ujung tombak dari proses pendidikan, yang mana suatu kegiatan dilakukan oleh guru, berkaitan dengan materi ajar yang berlangsung dan dikemas secara interaktif, menyenangkan, menantang, memotivasi, serta merangsang peserta didik untuk berpikir aktif, kreatif dengan menggunakan berbagai pendekatan Rahman dan Rahim atau kasih sayang serta penuh cinta. Ada unsur-unsur perencanaan proses pembelajaran yang baik, seperti yang pertama kebutuhan peserta didik, yang kedua kompetensi dasar, yang ketiga tujuan, dan yang keempat strategi. Selanjutnya itu ada output sekolah. Jadi output merupakan hasil dari proses menghasilkan lulusan sesuai dengan standar tertentu dan tentunya sesuai dengan harapan memenuhi kebutuhan yang diinginkan oleh masyarakat, orang tua, dan pemerintah. Output pendidikan sebagai suatu sistem dapat dicerminkan dari suatu prestasi mutu lulusan sekolah. Nah, yang terakhir itu ada outcome sekolah. Jadi, outcome merupakan keluaran tidak langsung menentukan berhasil
berhasil atau tidaknya sistem sekolah. Outcome pendidikan sebagai suatu sistem dapat dicerminkan dari mutu lulusan sekolah, dapat melanjutkan pendidikan ke tingkat yang lebih tinggi atau dapat bekerja. Nah teman-teman, itulah dia video penjelasan bab 5. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.